Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol, nggak cerita tentang apa, tentang apakah itu tentang bahasa, apakah itu tentang motivasi, dan opini, dan lain sebagainya. Kita santai aja ya teman-teman. Saya nggak menyiapkan apapun background atau apapun, tidak, tapi memang kebetulan tadi lagi baca buku ini nih. Bisa baca nggak sih? Kebalik, ini Pribadi Hebat karya Buya Hamka. Tapi materi kali ini aku nggak ngambil dari buku itu, ini diambil dari kisah nyata tentang apa itu kebohongan, siapa itu pembohong, dan bagaimana bohong itu terjadi, apakah bohong itu dibolehkan. Nanti kita akan cerita di sini, oke? Kalian mesti nonton sampai selesai supaya mendapatkan manfaat, insyaallah, dan mungkin orang-orang di sekitar Anda bisa mendapatkan manfaat juga kalau kalian bagikan, ya insyaallah, amin. Ya teman-teman, berbicara tentang bohong atau kebohongan itu memang nggak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia gitu, dan saya yakin dan percaya setiap orang pernah berbohong, entah apa itu motifnya, apakah itu dia niatnya baik, apakah niatnya buruk itu, tapi yang namanya bohong nggak bisa lepas dari yang namanya manusia gitu, dan itu dekat dengan keseharian kita. Menurut sumber yang aku baca nih ya, jadi ada dua jenis pembohong. Yang pertama yaitu pembohong patologis. Jadi pembohong patologis ini dia berbohong emang udah punya niat. Jadi dia udah punya niat dari awal, udah punya rencana berbohong dari awal, dan tujuannya jelas. Jadi dia udah punya rencana buat berbohong nih gitu. Kemudian biasanya orang yang punya sifat kayak orang yang jenis pembohong patologis ini, dia tipe-tipe orang kayak orang yang licik gitu. Dia licik sekali dan dia selalu mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kerugian dari orang lain. Jadi intinya yang menang dia aja gitu. Dia bakal lakuin apapun kebohongan, gimana caranya dia untung gitu. Nah, kebanyakan dari pembohong patologis ini akan tetap berbohong sekalipun dia udah ketahuan bohong gitu. Gimana ya? Jadi dia udah, kan karena orang kalau udah kepergok gitu kan dia jadi kayak gue nggak mau lagi deh gitu. Tapi kalau misalkan tipikal pembohong patologis ini, dia ya udah kalau udah ketahuan dia akan tetap bohong gitu. Nah kemudian yang kedua adalah, kok kurang semangat ya, minum dulu, bismillah. Kemudian yang kedua adalah pembohong kompulsif. Ini kata baru sih yang aku dengar. Jadi kalau pembohong ini sudah menjadikan kebohongan itu sebagai suatu kebiasaan, jadi dia tuh udah bener-bener menjadikan kebohongan itu udah biasa gitu dong. Sampai-sampai dia udah dicap sebagai pembohong, ya udah, dia udah sebagai pembohong dan itu menjadi kebiasaan dia gitu. Nah kadang tipikal pembohong ini dia berbohong hanya untuk terlihat keren. Ya bisa dikatakan kebohongan ini sering disebut sebagai pencitraan. Ya buat dia kan supaya orang menyanjungnya lah, ataupun dia terlihat wow gitu. Yang penting dia bohong untuk menaikkan citra diri gitu. Umumnya dia sadar sih, umumnya nih aku baca ya, umumnya dia sadar untuk melakukan kebohongan itu, tapi dia tuh nggak bisa berhenti karena udah menjadi kebiasaan juga. Beda tipis ya kedua tipikal pembohong patologis dan kompulsif ini. Nah timbul pertanyaan kita, apakah pembohong ini atau kebohongan ini merupakan bagian dari gangguan mental? Ya nggak sih, dia orang
mentalnya terganggu nggak kalau pembohong-pembohong itu sebenarnya mereka gangguan mental nggak sih gitu. Nah ternyata setelah aku baca-baca lagi, ini sebenarnya udah menjadi kajian lama dari para peneliti gitu, udah dikaji lama, cuman belum diketahui apakah ini sudah menjadi bagian dari gangguan mental atau enggak gitu, karena peneliti harus tahu secara jelas motif yang menyebabkan orang itu berbohong gitu. Apa motifnya itu kan setiap orang beda-beda, jadi belum bisa menjadi acuan bahwa ini adalah gangguan dari mental gitu. Tapi nah terus kita nanya lagi, apakah orang yang suka bohong itu bisa berubah? Menurut kalian gimana guys? Teman-teman, apakah orang yang berbohong itu bisa berubah? Jawabannya tentu bisa ya, tentu jawabannya bisa. Apalagi dia udah sadar bahwa bohong itu nggak baik. Apalagi dia sadar bohong itu malah menimbulkan hal yang buruk untuk dirinya. Misalnya, ada orang yang berbohong untuk mendapatkan sesuatu hal, tapi ternyata kebohongan itu berdampak buruk untuk kehidupannya. Misalnya perceraian, dia bangkrut, dia terjerat undang-undang, masuk penjara, dia dikucilkan. Pokoknya yang menyebabkan dia itu benar-benar merasa bersalah dan sadar gitulah ya. Biasanya seperti itu orang bisa berubah dan move on dari keburukan yang dia punya. Kemudian tapi masih sedikit sih ditemukan obat yang bisa merubah orang ya, bisa mengobati orang, bisa mengobati orang-orang yang suka bohong gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir, dari penelitian itu, dari bahan bacaan itu, bisa orang yang suka berbohong ini nih, kalau dia merasa sulit, dia bisa datang ke konselor atau psikoterapi buat mengurangi impuls atau dorongan yang menyebabkan dia berbohong gitu. Minimal dia terapi gitu kan, apa sih yang menyebabkan dia itu berbohong gitu, kenapa gitu kan. Ini menarik sih ya, karena kadang banyak banget kita ketemu orang-orang yang bohong, dia itu udah biasa aja gitu, dia masa bodoh gitu, padahal sebenarnya bagi orang lain itu suatu hal yang kayak mana ya termasuk saya sendiri ya, saya jujur aja kadang suka isengin teman juga kan gitu kan, niatnya bercanda gitu, niatnya supaya teman senang atau gimana, ntar kita bahas di akhir teman-teman. Terus apakah kita boleh berbohong? Menurut kalian kita boleh nggak sih berbohong? Nah ini sebenarnya dibolehkan teman-teman, berbohong itu dibolehkan, tapi nah jangan ditelan mentah-mentah ya. Bohong itu boleh, ada 3 hal yang boleh yang membolehkan kita berbohong. Apa itu? Yang pertama, misalnya kayak tipu daya dalam perang. Misalnya orang Islam ikut berperang, nah dia tuh kan tipu daya supaya dia menang untuk menegakkan ajaran Islam gitu ya, boleh. Kemudian kayak juru damai antara 2 orang yang sedang berkonflik. Misalnya si A konflik dengan si B, udah lama banget nih konflik, kan kita sebagai orang tengah kan gak enak juga kan ngeliat mereka nggak kompak lagi, nggak seperti dulu lagi. Nah itu kita boleh berbohong. Misalnya kita datangin, misalnya contohnya namanya Zahra dan Diana misalkan. Zahra dan Diana ini misalkan konflik, nah aku di tengah nih, terus aku datangin Diana, kamu tahu nggak tadi Zahra bilang dia rindu nih mengumpul sama kamu, tapi nggak enak buat nyapa kamu duluan gitu. Kan biasanya masak-masak bareng tuh di rumah gitu misalnya. Nah tuh kita datang lagi ke Zahra, tadi Diana bilang dia kayaknya kangen sama kamu deh buat masak-masak bareng gitu, makan bareng gitu. Pokoknya gimana caranya mereka berdua menyatu lagi gitu, supaya mereka tidak larut dalam konflik yang melanda seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya kayak makanannya nih sebenarnya asin gitu, terus lihat, Pak enak nggak masakan mama gitu. Enak kok Ma, enak serius ya. Nanti pokoknya kita tuh
enak tapi nanti garamnya dikurangi ya gitu. Jangan makan apa nih asin banget gitu, langsung marah bar gitu. Enggak, pokoknya. Dan masih banyak hal-hal lain yang dibolehkan bagi suami untuk menyenangkan istrinya seperti itu. Nah, bagaimana Islam memandang kebohongan ini? Dalam Quran surat 16 ayat 105 dikatakan, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa kebohongan ini menjadi tanda orang munafik gitu. Ada 3 tanda orang munafik. Kalau dia berkata dia selalu bohong, kalau dia berjanji dia selalu ingkar, kemudian kalau dia dipercaya dia berkhianat gitu. Kayak lagu juga sih ya, kayak lagu siapa ya, lupa penyanyinya siapa, cuman liriknya persis kayak hadis ini nih. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Jikalau kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik. Nah, itu jelas banget kan teman-teman. Nah, mungkin itu dulu yang aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Oh ya, timbul nih pertanyaan, kalian pernah bohong gak sih gitu? Terus kebohongan seperti apa yang kalian lakukan? Boleh berkomentar. Kalau aku sih pernah bohong kayak isengin teman gitu. Sebenarnya buat lelucon sih, itu boleh nggak ya? Semoga Allah mengampuni, ya Allah, ampuni kami kekhilafan kami, ya Allah, amin. Tapi pernah nih teman aku, dia bilang dia mau datang ke rumah, dan aku mempersiapkan kedatangan itu rapi-rapi, nyiapkan makanan, seperti pokoknya udah rapi deh. Tiba-tiba dia bilang gini, maaf aku nggak bisa datang karena aku ada janji lain. Aku benar-benar kecewa saat itu. Ya udahlah, mau bilang aku kecewa atau marah ya nggak mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Tapi teman-teman, akhirnya dia datang dan memberi kejutan. Nah, itu apakah boleh kebohongan seperti itu gitu? Ya mungkin itu sering ya kita hadapi dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian gimana teman-teman? Baik, itu aja deh. Kalian boleh jawab, boleh enggak. Tapi kalau ini bermanfaat, semoga bisa dinikmati oleh orang lain yang nggak sempat menonton gitu. Kalian boleh berbagi informasi ini bebas. Nanti aku juga bakal sertakan link bacaan aku di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.